Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yulia Nurvitasari, NPM 181446000103. Kemudian yang kedua, saya sendiri Anggela Ernita Angelin, NPM 181446000180. Dan yang ketiga, Nova Alfikasari, NPM 181446000184. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang strategi pendidikan karakter menurut Thomas Likona. Simak penjelasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan karakter menurut Thomas Likona. Menurut Thomas Likona, karakter berkaitan dengan konsep moral atau moral knowing, sikap moral atau moral feeling, dan perilaku moral atau moral behavior. Berdasarkan ketiga komponen di atas, dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik dapat didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Berdasarkan dengan hal ini, Thomas Likona juga mengemukakan pendidikan karakter merupakan usaha sengaja atau sadar untuk membantu manusia memahami, peduli tentang, dan melaksanakan nilai-nilai etika inti. Bahkan dalam buku Character Matters, dia menyebutkan juga bahwa pendidikan karakter adalah usaha sengaja atau sadar untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, proses pendidikan karakter ataupun pendidikan akhlak dan karakter bangsa sudah tentu harus dipandang sebagai usaha sadar dan terencana, bukan usaha yang sifatnya terjadi secara kebetulan. Bahkan, dengan kata lain, pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami, membentuk, atau memupuk nilai-nilai etika baik untuk diri sendiri maupun untuk semua warga masyarakat atau warga negara secara keseluruhan. Selanjutnya, Thomas Likona menyebutkan ada 7 unsur karakter esensial dan utama yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Yaitu yang pertama, ketulusan hati atau. Sekian penjelasan materi tentang pengertian pendidikan karakter menurut Thomas Likona dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yulia Nurvitasari. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yulia Nurvitasari, NPM 181446000103. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tujuan, urgensi, dan nilai dasar pendidikan karakter Thomas Likona. Langsung saja, yang pertama yaitu tujuan pendidikan karakter menurut Thomas Likona. Tujuan pendidikan karakter menurut Thomas Likona berdasarkan penelitian sejarah di seluruh negara di dunia ini pada dasarnya adalah untuk membimbing para generasi muda menjadi cerdas dan membentuknya untuk memiliki perilaku yang baik dan berbudi. Menurut Thomas Likona, ada 6 aspek yang menonjol dengan sebagai tujuan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu kesadaran moral. Para orang muda perlu mengetahui bahwa tanggung jawab moral mereka yang pertama adalah menggunakan pikiran mereka untuk melihat suatu situasi yang memerlukan pendidikan moral dan kemudian untuk memikirkan dengan cermat tentang apa yang dimaksud dengan arah tindakan yang benar. Aspek kedua dari kesadaran moral adalah memahami informasi dari permasalahan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu mengetahui nilai moral. Mengetahui sebuah nilai juga berarti memahami bagaimana caranya menerapkan nilai yang bersangkutan dalam berbagai macam situasi. Yang ketiga, menentukan perspektif.
Penentuan perspektif merupakan kemampuan untuk mengambil sudut pandang orang lain, melihat situasi sebagaimana adanya, membayangkan bagaimana mereka berpikir, bereaksi, dan merasakan masalah yang ada. Ini adalah prasyarat bagi pendidikan moral dan karakter. Selanjutnya yang keempat, pemikiran moral. Pemikiran moral melibatkan pemahaman apa yang dimaksud dengan moral dan mengapa harus aspek moral. Yang kelima, pengambilan keputusan. Mampu memikirkan cara seseorang bertindak melalui permasalahan moral. Dengan cara ini merupakan keahlian pengambilan keputusan reflektif. Yang terakhir yaitu pengetahuan pribadi. Menurut Thomas Likona, terdapat sedikitnya 10 alasan mengapa sekolah seharusnya memberikan arahan yang jelas dan menyeluruh tentang komitmen pendidikan moral dan pengembangan karakter. 10 alasan tersebut, yang pertama, adanya kebutuhan yang begitu jelas dan mendesak. Yang kedua, proses penghubungan nilai dan sosialisasi. Yang ketiga, peranan sekolah sebagai tempat pendidikan. Yang keempat, munculnya konflik di masyarakat. Yang kelima, demokrasi memiliki posisi khusus dalam pendidikan moral. Yang keenam, tidak ada satu hal pun yang dianggap sebagai pendidikan tanpa nilai. Selanjutnya, pertanyaan tentang moral berada dalam pertanyaan-pertanyaan utama yang dihadapi. Selanjutnya, pendidikan nilai di sekolah memiliki sebuah pandangan dasar bermakna luas yang mendukung perkembangan pendidikan. Yang kesembilan, sebuah pertanyaan gamblang tentang pendidikan moral juga menjadi sesuatu yang penting jika ditujukan untuk menarik perhatian membentuk perilaku dimulai dari diri para guru. Yang terakhir yaitu pendidikan nilai merupakan sebuah pekerjaan yang sangat mungkin untuk dilaksanakan. Itu tadi mengenai tujuan pendidikan karakter Thomas Likona. Selanjutnya, urgensi pendidikan karakter Thomas Likona. Menurut Thomas Likona, anak-anak yang hidup dengan rendahnya kesadaran moral kini mulai bermunculan. Guru-guru mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga yang bermasalah. Kurangnya perhatian orang tua menjadi alasan utama bagi sekolah untuk secara terpaksa harus terlibat dalam pendidikan karakter. Pendidikan nilai merupakan salah satu topik utama dalam bidang pendidikan saat ini. Selanjutnya yaitu mengenai nilai dasar pendidikan karakter Thomas Likona. Menurut Thomas Likona, terdapat dua macam nilai kehidupan, yaitu nilai moral dan non-moral. Yang pertama, nilai moral. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan adalah hal-hal yang dituntut dalam kehidupan. Sehingga manusia akan merasa tertuntut untuk menepati janji, membayar tagihan, memberi pengasuhan kepada anak-anak, dan berlaku adil. Kesimpulannya bahwa nilai moral meminta seseorang untuk melakukan apa yang sebaiknya dilakukan, sehingga seseorang harus melakukannya meskipun sebenarnya tidak diinginkan. Selanjutnya, nilai non moral. Nilai ini menunjukkan sikap yang berhubungan dengan apa yang kita inginkan ataupun yang kita suka. Thomas Likona menyontohkan bahwa beliau memiliki nilai secara personal ketika mendengarkan musik klasik atau membaca sebuah novel. Program pendidikan moral yang berdasarkan pada dasar hukum moral menurut Thomas Likona dapat dilaksanakan dalam dua nilai utama, yaitu sikap, hormat, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut mewakili dasar moralitas utama yang berlaku secara universal. Mereka memiliki tujuan, nilai nyata, di mana mereka mengandung nilai-nilai baik semua orang baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 5, yaitu prinsip dasar pendidikan karakter menurut Likona. Nah, menurut Likona, terdapat 11 prinsip agar pendidikan karakter dapat berjalan efektif, yaitu yang pertama, kembangkan nilai-nilai etika, inti, dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai pondasi karakter yang baik. Kedua, definisikan karakter secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam pengembangan karakter. Yang keempat, ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian. Yang kelima, beri peserta didik kesempatan untuk melakukan tindakan moral. Yang keenam, buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter dan membantu peserta didik untuk berhasil. Yang selanjutnya, usahakan mendorong motivasi dari peserta didik. Yang selanjutnya, libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral untuk berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama dalam membimbing pendidikan peserta didik. Yang selanjutnya, tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan, moral, dan dukungan jangka panjang bagi inisiatif pendidikan karakter. Yang selanjutnya, libatkan anggota keluarga dan masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter. Yang terakhir yaitu evaluasi karakter sekolah. Fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter dan sejauh mana peserta didik memanifestasikan karakter yang baik. Pendidikan karakter yang efektif diharapkan dapat menyertakan usaha untuk menilai kemajuan. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu karakter sekolah, pertumbuhan staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan karakter peserta didik. Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip dalam pendidikan karakter yang salah satunya menggunakan pendekatan komprehensif, internasional, dan proaktif untuk membangun karakter. Dalam pendekatan ini, penyelenggara pendidikan harus melihat hampir semua ada di lingkungan sekolah akan mempengaruhi pembentukan karakter anak, sehingga aspek yang ada di dalamnya dijadikan peluang untuk mengembangkan karakter agar lebih baik lagi. Adapun 11 prinsip dasar dalam pendidikan moral menurut Thomas Likona. Yang pertama, pendidikan karakter harus mencakup nilai-nilai pokok dari etika sebagai dasar karakter yang baik. Yang kedua, karakter harus didefinisikan secara menyeluruh dengan menyertakan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, agar pendidikan karakter efektif, diperlukan pendekatan yang disengaja, proaktif, dan komprehensif yang mencakup nilai-nilai pokok etika di semua fase sekolah. Yang keempat, sekolah harus menjadi sebuah komunitas yang saling. Yang kelima, kesempatan untuk melakukan tindakan moral agar karakter mereka dapat berkembang. Yang keenam,
pendidikan karakter yang efektif juga mencakup kurikulum akademik yang bermakna dan menantang, yang menghormati perbedaan individu peserta didik dan mampu membantu mereka untuk berhasil mencapai target dari tugas-tugas sekolah. Yang ketujuh, pendidikan karakter harus diarahkan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik. Yang kedelapan, guru dan tenaga kependidikan harus menjadi bagian dari komunitas belajar. Dan pendidikan moral, di mana semua pihak berbagi tanggung jawab dalam pendidikan karakter dan berusaha mematuhi nilai-nilai etika yang sama, yang memandu peserta didik ke arah pendidikan karakter yang ingin dicapai sekolah. Yang kesembilan, pendidikan karakter membutuhkan kepemimpinan moral dari guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Yang ke-10, sekolah harus melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai partner utama pendidikan karakter peserta didik. Yang ke-11, ada 3 hal yang harus dievaluasi dari sebuah program pendidikan karakter, yaitu karakter sekolah, peran yang sudah dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan sebagai pendidik karakter, dan pengembangan karakter-karakter yang tertanam dalam diri peserta didik. Menurut Likona tahun 1996. Baik, terima kasih. Presentasi kelompok 5 sudah selesai. Mohon maaf jika kami dalam menyampaikan materi ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.